Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safaatur Rohmah, NIM 196. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai gizi untuk para olahragawan dan juga atlet. Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan juga penggunaan zat-zat gizi yang diperlukan oleh tubuh untuk menghasilkan energi, membangun, memelihara jaringan tubuh. Sesuai prinsip dasar gizi seimbang yang mengandung cukup karbohidrat, lemak, protein, vitamin, air, dan juga mineral, maka kebutuhan gizi untuk para atlet adalah sebagai berikut. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat merupakan bahan makanan penting dan merupakan sumber tenaga. Selain itu, karbohidrat juga menjadi komponen struktur penting pada makhluk hidup dalam bentuk serat seperti selulosa, peptin, juga lignin. Menurut Joko, dalam tubuh manusia, karbohidrat bermanfaat untuk berbagai keperluan, antara lain yang pertama, sumber energi utama yang diperlukan untuk gerak. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori. Yang kedua, membentuk cadangan sumber energi. Kelebihan karbohidrat dalam tubuh akan disimpan dalam bentuk lemak sebagai cadangan sumber energi yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan. Yang ketiga, memberi rasa kenyang. Karbohidrat mempunyai volume yang besar dengan adanya selulosa sehingga memberikan rasa kenyang. Bahan makanan sumber karbohidrat berasal dari makanan pokok seperti biji-bijian, ada beras, jagung, sagu, dan juga umbi-umbian. Ada kentang, singkong, ubi jala, dan juga kacang-kacangan. Yang kedua, ada protein. Protein diperlukan untuk pembentukan dan perbaikan semua jaringan di dalam tubuh termasuk darah, hormon, kulit, rambut, dan juga kuku. Protein pembentuk hormon untuk pertumbuhan dan mengganti jaringan yang aus, perkembangan seks, dan juga metabolisme. Di samping itu, protein berguna untuk melindungi supaya keseimbangan asam dan basa di dalam darah dan jaringan terpelihara. Selain itu juga mengatur keseimbangan air di dalam tubuh. Selain fungsi tersebut, menurut Joko, protein juga berfungsi sebagai membangun sel tubuh, mengganti sel tubuh, membuat air susu, enzim, dan hormon, mengubah protein darah, menjaga keseimbangan asam basa cairan tubuh, dan pemberi kalori. Protein terdiri dari unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan juga nitrogen. Selain itu, unsur sulfur dan fosfor juga ada. Semua unsur tersebut diperoleh melalui tumbuh-tumbuhan atau protein nabati seperti kacang-kacangan, terutama kedelai dan juga kacang hijau, serta hasil olahan-olahannya, yaitu tempe dan tahu, dan melalui hewan atau protein hewani seperti daging, susu, telur, ikan, dan lain sebagainya. Apabila tubuh kekurangan protein, maka serangan penyakit busung lapar akan selalu terjadi. Busung lapar adalah tingkat terakhir dari kelaparan, terutama akibat dari kekurangan protein di dalam waktu yang lama. Yang ketiga, ada lemak. Molekul lemak terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Seperti halnya karbohidrat, fungsi utama lemak adalah memberikan tenaga kepada tubuh. 1 gram lemak dapat dibakar untuk menghasilkan 9 kalori yang diperlukan oleh tubuh. Di samping fungsinya sebagai sumber tenaga, lemak juga merupakan bahan pelarut dari berbagai vitamin, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan juga vitamin K. Bahan-bahan makanan yang mengandung lemak hanya akan memberi rasa kenyang yang lama. Selain itu, lemak memberi rasa gurih pada makanan. Yang keempat yaitu vitamin. Vitamin adalah
senyawa organik yang terdapat dalam jumlah yang sangat sedikit di dalam makanan, dan juga penting peranannya dalam reaksi metabolisme. Vitamin termasuk golongan zat pengatur pertumbuhan dan pemeliharaan kehidupan. Tiap vitamin mempunyai tugas spesifik di dalam tubuh. Karena vitamin adalah zat organik, maka vitamin dapat rusak karena penyimpanan dan pengolahan. Fungsi utama vitamin adalah mengatur proses metabolisme protein, lemak, dan juga karbohidrat. Menurut sifatnya, vitamin digolongkan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan juga vitamin K, dan juga vitamin yang larut dalam air seperti vitamin B dan juga vitamin C. Masing-masing dari vitamin tersebut mempunyai fungsi spesifik untuk menunjang kebugaran seorang atlet. Yang kelima ada mineral. Menurut Rizky Aulina, mineral merupakan senyawa organik yang mempunyai peran penting dalam tubuh. Unsur-unsur mineral dalam yaitu karbon, hidrogen, oksigen, dan juga nitrogen. Selain itu, mineral juga mempunyai unsur kimia lainnya, yaitu kalsium, klorida, besi, magnesium, fosfor, kalium, natrium, dan juga sulfur. Tubuh manusia tidak dapat mensintesa mineral sehingga harus memperoleh dari makanan. Mineral dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit. Mineral merupakan zat penting untuk kesehatan tubuh karena semua jaringan dan air di dalam tubuh mengandung mineral. Demikian mineral merupakan komponen penting dari tulang dan gigi, otot, jaringan, darah, dan juga saraf. Mineral penting dalam pemeliharaan dan pengendalian semua proses faal di dalam tubuh. Mengeraskan tulang, membantu kesehatan jantung, otak, dan juga saraf. Mineral juga membantu keseimbangan air dan keadaan darah agar jangan terlalu asam atau terlalu basa. Selain itu, mineral juga membantu dalam pembuatan antibodi, yaitu sel-sel yang berfungsi membunuh kuman. Mineral dibutuhkan tubuh sebagai zat pembangun dan zat pelindung. Misalnya, zat besi yang terdapat dalam basem, kangkung, dan kato, telur, dan juga sayuran hijau lainnya. Yang keenam ada air. Air merupakan komponen utama dalam darah, di mana komposisinya dalam darah mencapai 83%, sehingga air sangat diperlukan oleh tubuh. Air berfungsi sebagai zat pembangun yang merupakan bagian dari jaringan tubuh dan sebagai zat pengatur yang berperan sebagai pelarut hasil-hasil pencernaan. Dengan adanya air pula, sisa-sisa pencemaran dapat dikeluarkan dari tubuh, baik melalui paru-paru, kulit, ginjal, maupun dari usus. Air juga berfungsi sebagai pengatur panas tubuh dengan jalan mengalirkan semua panas yang dihasilkan ke seluruh tubuh. Menurut Joko, sebagai komponen terbesar, air memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, sebagai media transportasi zat-zat gizi, membuang sisa-sisa metabolisme hormon ke organ sasaran. Yang kedua, mengatur temperatur tubuh, terutama selama aktivitas fisik. Yang ketiga, untuk mempertahankan keseimbangan volume darah. Selain bertanding, atlet dianjurkan minum secara teratur setiap 10-15 menit sebanyak 150-200